Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Suegno. Kali ini saya ingin kembali sharing mengenai arah kiblat, ya, masjid-masjid. Akhir Juli lalu, setelah pembukaan Hagia Sophia atau Hagia Sophia ini menjadi masjid pada tanggal 10 Juli, ada beredar di sosmed bahwa arah kiblat dari Hagia Sophia ini sama dengan arah ke Ka'bah, sama dengan arah ke Masjidil Aqsa, ke Al-Aqsa di Yerusalem. Maka kemudian juga ada teman yang minta untuk dicekkan apakah benar ini, dan saya coba cek arah kiblat atau arah dari Hagia Sophia ini ke Masjidil Haram apakah benar-benar dengan sama dengan arah ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini saya kasih judul arah Hagia Sophia ke Masjidil Haram berimpitan dengan arah ke Masjidil Aqsa. Oke, kita next berikutnya. Nah, ini adalah peta Turki, ya. Turki Turki ini ada Selat Bosporus, ya, yang sangat indah lah pemandangan di sini. Ini kalau kita naik kapal di sini ada jembatan di sini. Yang di sini adalah masuk Eropa. Jadi Turki ini negara yang punya dua benua. Jadi dia masuk di Eropa yang sebelah sini, kemudian di sini masuk di Asia. Hagia Sophia ini ada di sini, jadi ini di Eropanya gitu ya, jadi dekat dengan Selat Bosporus, atau di sini adalah Laut Marmara. Kemudian setelah Bosporus ini, di sini di atas ini adalah Laut Mati, ya. Laut Hitam. Ya, oke. Nah, ini kalau di zoom lagi, jadi ada 3 masjid yang cukup besar, ya, di Turki ini, dan selain Hagia Sophia ini, pertama nih Hagia Sophia ini lokasinya di sini, ya, Kemudian ada Blue Mosque, ya, atau Masjid Biru ini, atau Masjid Sultan Ahmad ini lokasinya di sini. Jadi dekat sekali antara Hagia Sophia dengan Blue Mosque, ya. Jadi cuma kalau ditarik ini sekitar 400 meter aja. Ini kawasan-kawasan yang sangat indah di tepi Selat Bosporus ini, dan ini adalah Istana Topkapi, ya, yang sekarang jadi museum. Ini juga bagus sekali lah kalau berkesempatan berkunjung di sini. Alhamdulillah saya pernah juga berkunjung ke sini, dan ini cuma jalan kaki aja dekat karena memang sekitar 400 meter. Selain itu ada masjid yang cukup besar juga, ya, Masjid Sulaimaniyye gitu ya di sini. Ya, ini juga kira-kira kalau kemarin saya tarik dengan jarak line of sight atau garis lurusnya itu 1600 meter, sekitar segitu. Nah, ini berdekatan di dekat-dekat pinggir laut atau selat. Oke, yang pertama Hagia Sophia, ya, atau Hagia Sophia, ya. Jadi ini masjid ini sebelumnya adalah gereja yang dibangun pada zaman Konstantinopel, ya, pada abad ke-6 tahun 532 Masehi sampai 537. Ini masjidnya indah sekali di sini. Tadi itu yang laut-laut yang di sini nih. Jadi kalau dilihat dari sini nih Selat Bosporus. Ini kemudian pada saat penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, ya, gereja yang ini awalnya gereja ini Hagia Sophia ini kemudian dirubah menjadi masjid, ya, pada tahun 1453 menjadi masjid sampai 1931. Kemudian setelah Kesultanan Utsmani ini berakhir dan Turki tidak menjadi lagi khilafah lagi, ya, tidak dipimpin oleh sultan pada saat zaman Kemal Atatürk, maka yang Hagia Sophia ini kemudian difungsikan sebagai museum, ya.
difungsikan sebagai museum pada 1934. Jadi masjid kemudian museum, dan memang pada saat itu Turki ya mengalami degradasi lah untuk dari sisi keislaman, karena yang awalnya Turki itu berupa kesultanan ya, kemudian menjadi negara yang ya sekuler lah, kita sebut sekuler. Dan alhamdulillah sejak 10 Juli bulan lalu tahun 2020 oleh pengadilan di Turki, dan juga karena memang dari inisiatif yang besar dari Presiden Turki Erdogan, sehingga alhamdulillah yang Hagia Sophia ini yang sebelumnya museum dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid, dan ini sangat cukup fenomenal gitu ya, pada saat sholat Jumat pertama tanggal 10 Juli yang dihadiri oleh ratusan ribu, mungkin jutaan, karena sampai di jalan-jalan yang tidak yang penuh gitu ya di sekitar Hagia Sophia ini. Dan Presiden Erdogan pada saat itu juga ikut sholat pertama di hari Jumat itu, sholat Jumat pertama setelah dijadikan kembali menjadi masjid. Oke, yang kedua ini adalah Masjid Biru Blue Mosque ya, Masjid Sultan Ahmed ya. Ini yang tadi jaraknya, jadi kalau ini di sini Hagia Sophia, maka Blue Mosque di sini yang cuma sekitar 400 meter, tinggal jalan kaki. Masjidnya juga indah, sama ya Bu, view-nya juga ke Selat Bosporus yang biru ini yang sangat indah. Ini dibangun tahun 1609 sampai 1616 oleh Sultan Ahmed I, penguasa Utsmaniyah ke-14 ya. Sultan Ahmed I. Bangunannya mirip Hagia Sophia, jadi memang mungkin didesain seperti itu, tidak beda-beda jauh kan dengan ini ya. Ya ini tadi Hagia Sophia, kemudian ini ada menara, ini Masjid Biru Blue Mosque ya, ini yang sangat bagus juga, ini sangat indah sekali. Ini dikenal nama dengan Masjid Biru karena pada masa lalu interiornya berwarna biru ya. Memang sekarang sih tidak, unsur birunya saya kira memang nggak dominan ya pada saat masuk ke masjid ini. Alhamdulillah pernah sholat di sini saya. Oke, berikutnya ini Masjid Raya Sulaimaniyah yang tadi ya, ini dibangun 1550 sampai 1557 pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya, penguasa Utsmaniyah ke-10. Jadi masjid ini lebih awal dibanding Blue Mosque ya. Arsitekturnya juga tidak beda-beda jauh dengan Hagia Sophia, jadi mirip-mirip ya. Memang ini sengaja saya kira untuk menyerupai dari Hagia Sophia, sehingga satu arsitek, satu model bangunan yang mirip-mirip, jadi berdekatan dan mirip-mirip. Ya, ini lebih awal sebenarnya dari Blue Mosque. Oke, berikutnya saya ingin yang menjawab pertanyaan dari teman yang nanyain di YouTube, apakah Hagia Sophia itu arahnya memang benar antara ke Ka'bah dan juga ke Masjidil Aqsa. Dan ini saya cek dari Google Earth, memang ada perbedaan sedikit ya. Jadi memang dari yang merah ini adalah Ka'bah, yang merah ini adalah garis ke arah Ka'bah. Ya, yang derajatnya kalau dari Hagia Sophia ini 151,6 derajat. Kemudian ya Al-Aqsa ini adalah yang kuning ya, yang kuning ini jaraknya 148,48 derajat garis kuning. Jadi 149,48 derajat, ini salah ini. Jadi ada sekitar 2 derajat bedanya gitu ya. Jadi saya kira ini tidak hanya di Hagia Sophia ya, jadi semua masjid-masjid di Istanbul itu memang seperti ini. Jadi kalau kita sholat menghadap ke kiblat dari Istanbul, ya memang badan kita juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan karena perbedaannya sedikit, jadi 2 derajat ini insya Allah secara badan itu ya masih menghadap lah gitu ya, karena 2 derajat ini termasuk kecil lah ya, deviasi 2 derajat ini. Jadi pada saat kita di Istanbul, kalau kita sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, insya Allah badan kita juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Masya Allah ini ya. Jadi
dua kiblat yang pernah dijadikan kiblat oleh umat Islam pada zaman Rasulullah sebelum ada perintah untuk menghadap Ka'bah. Kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Kemudian setelah ada perintah untuk sholat menghadap ke Masjidil Haram, maka setelah itu Rasul pada saat itu di Masjid Qiblatain ya di Madinah itu langsung berubah membalik gitu ya, dari awalnya ke Masjidil Aqsa, kemudian berbalik hampir 180 derajat, kemudian menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah pada saat itu. Dan ini ada beberapa daerah termasuk di Turki, di Istanbul ini yang memang arah ke kiblat itu tidak beda jauh dengan ke Masjidil Aqsa, sehingga umat Islam di sini yang sholat ya tentunya harus menghadap ke kiblat, tapi juga pada saat ini umat Islam yang ada di Istanbul ini kalau sholat menghadap kiblat juga menghadap ke Masjidil Aqsa, masjid kedua ya yang setelah Masjidil Haram ya, yang masjid utama dari agama Islam ini setelah Masjidil Haram. Demikian, jadi sekaligus menjawab ini. Jadi kemarin ada pertanyaan karena apakah memang benar Hagia Sophia ini menghadap ke kiblat sekaligus Masjidil Aqsa. Jawabannya hampir benar ya, karena memang hanya beda 2 derajat ya. 2 derajat ini sangat kecil untuk ukuran badan kita ini, Israel masih menghadap kedua-duanya gitu ya. Dan kalau dari data Google Earth memang di sini jaraknya dari ini arah ke Masjidil Aqsa itu 1167 km ya, jadi 1100 ini nggak terlalu jauh lah, mungkin kalau dari dari Jakarta ya ke arah Lombok ya, jadi nggak terlalu jauh. Kemudian kalau ke Ka'bah ini 2400 km ya, lebih jauh lah, 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Ya kalau dari Jakarta mungkin kemana ya, 2400 ke Manado kali ya, dari Jakarta ke Manado ya 3 jam perjalanan cukup. Demikian yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke yang lain ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.